ada begitu banyak pintu-pintu yang mungkin bisa terbuka. Tapi seringkali saudaraku kita perlu hati-hati ya, karena iblis itu selalu berusaha mengcopy apa yang Tuhan mau kerjakan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang diberkati, semuanya sehat karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Nah, baik saudaraku, siang hari ini saya masih terus akan memperjelas lagi ya rema yang saya dapat dari MDPJ bulan Oktober. Segera ditampilkan ya tema yang akan saya bawakan saudara. Kalau saudara sudah ikut di Menara Doa Jumat, saya sudah bagikan ini tapi belum semuanya karena waktu. Baik saudara, kita lanjutkan hari ini dengan tema I am the door. Nah saudara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Baik, kita buka firman-Nya dalam Yohanes 10 ayat 9. Mari sama-sama kita memperkatakan, kita baca firman-Nya. Yohanes 10 ayat 9. Baik, saya bacakan firman ini. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Saudaraku, dari firman ini jelas di sini Tuhan, semua konsentrasi ke depannya. Ya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, dari firman ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Dia berkata, akulah pintu. Nah, saya percaya dari sejak awal bulan Oktober, kita sudah mendengar, dibagikan melalui mimbar ini, melalui menara doa, bahkan di kulkul, bagaimana saudaraku kita memasuki tahun apa saudara? Peidalet, ya, tahun saudaraku di mana kita tahu bahwa ini tahun di mana Tuhan akan membuka pintu-pintu apapun di dalam kehidupan kita. Amin. Yang dimaksud tentu pintu yang baik, saudara. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa rancanganku adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Nah, tapi saudaraku, untuk kita bisa sampai kepada rencana Allah, untuk Allah membuka pintu, saudaraku di sini kita harus tahu pintu yang mana. Karena saya tahu kita ada di dunia ini, ada begitu banyak pintu-pintu yang mungkin bisa terbuka. Tapi seringkali saudaraku kita perlu hati-hati ya, karena iblis itu selalu berusaha mengcopy apa yang Tuhan mau kerjakan. Ya, saudara, dia itu cuma bisa copy paste, saudara ya. Jadi saudara, hati-hati, kita perlu hati-hati juga bahwa ketika ada pintu, kita perlu harus tahu apakah ini pintu yang dari Tuhan atau pintu dari si jahat. Saudaraku, saya punya kesaksian, saya pernah cari majikan baru ya saudara. Dan waktu itu saya sudah interview, sudah setuju dengan majikan ini. Terus ya oke, sepakat kerjaan saya apa. Tapi saudaraku, ya saya bersyukur sama Tuhan, sebelum saya tanda tangan kontrak, dia ngomong ini saudara. Waktu malam itu telepon saya, dia bilang, setuju kan besok kita ke agent? Saya bilang oke. Memang karena memang saya ini saudaraku orangnya itu, saya tuh nggak tahu kenapa ya saudara. Bukan saya nggak mau belajar saudaraku, saya berusaha belajar, tapi kok saya susah banget ingat bahasa Kantonis saudara. Saya nggak ngerti kenapa. Satu kata aja itu saya dulu diketahui majikan saya kan. Anak yang saya jaga dulu itu kan, dia itu kan belum lahir, ibaratnya saya sudah belajar. Tapi dia tumbuh kok dia lebih pintar dari saya ngomong Kantonis gitu kan. Ya, terus saya bilang gimana kok nggak bisa hafal gitu loh. Saya nggak ngerti kenapa. Jadi saya kalau mau cari majikan itu ya fokus saya harus bahasa Inggris gitu loh. Majikan. Jadi saya senang banget ketika saya ketemu majikan dan dia itu bahasa Inggris karena dia orang barat ya. Jadi ya udahlah, pastilah komunikasinya Inggris kan. Udah aman.
Tapi saudaraku, waktu malam itu dia bilang, memang dia udah tanya saya awal-awal, kamu maksudnya cocok nggak dengan gaya hidup barat? Saya pikir yang saya maksud masakannya, ya. Saya bilang ya aku suka. Aku sendiri suka dengan style western food gitu kan. Karena majikan saya dulu itu suka, anak-anaknya suka makanan-makanan begitu. Jadi aku yang enggak apa-apa. Ya oke, dengan gaya hidup barat. Saya pikirnya itu yang dia maksud model begitu. Tapi saudaraku, malam itu dia bilang, ada lagi, kamu dalam pekerjaan kamu juga harus pakaiannya seperti style western. Hah? Saudara tahu kan? Kerja pakai tali satu, terus pakai celana pendek, pokoknya tahulah yang model-model barat kan. Hah? Kaget saya bilang, hah? Emangnya itu jadi persyaratan? Terus dia bilang, iya, maksudnya kan kita itu maunya itu kamu comfortable dengan gaya kami, jadi kamu juga ikut pakaian begitu gitu loh. Udah langsung saya bilang, oh sorry, saya bilang begitu. Dia bilang, really? Maksudnya dia bilang, kamu betul mau cancel? Karena saudara, gaji yang dia tawarkan ke saya 8.000. Coba bayangkan. Nah itulah saya bilang tadi, hati-hati. Iya kan? Itu tadi gaji 8.000, tapi saya harus tampil seperti tadi. Kebayang gak saudara? Saya kerja dengan gaya seperti begitu. Aduh Tuhan, makanya itu saya bilang, ini saudaraku, kalau kita mau nggak takut sama Tuhan kan, orang dunia, wah kesempatan, ini pintu kesempatan yang Tuhan buka, ya kan, untuk saya diberkati. Tapi caranya itu loh saudara, ya. Jadi saya bilang sorry, ya. Saya tidak mau. Kalau soal yang kamu maksud gaya hidup barat, saya bilang ya sudah, kalau memang itu kamu silakan. Saya pahami orang barat modelnya seperti begitu. Tapi saya ini orang Asia, saya anak Tuhan, saya bilang begitu. Nah akhirnya nggak jadi saudara. Nah itu yang saya bilang, kita perlu waspada. Kalau kita sedang berpikir bahwa Tuhan sedang membuka pintu dan pintu, ayo kita lihat. Apakah pintu yang terbuka ini datang dari Tuhan atau dari si jahat yang mau menarik kita untuk jatuh di dalam dosa? Karena saya tahu apapun yang dari Tuhan, setiap keputusan yang saudara dan saya ambil, selama keputusan itu membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan, selama keputusan itu membuat engkau semakin mengasihi Tuhan, apapun itu keputusan yang terbaik. Tapi baik dalam hal memilih jodoh saudara. Ya saya ngomong ini. Jadi kalau orang itu membuat engkau semakin cinta Tuhan, nggak apa-apa. Yang pakai sarung nggak apa-apa, yang petani nggak apa-apa, tapi dia cinta Tuhan. Daripada yang klimis tapi dia bawa Anda masuk neraka. Ya amin. Nah jadi saudara, hati-hati ya, kita berjaga-jaga supaya kita tahu bahwa ketika Tuhan membuka pintu, iblis juga ikut-ikut buka pintu. Tapi saya percaya kita anak Tuhan, ya, kita mau pilih pintu Tuhan. Amin. Kita mau memilih jalannya Tuhan. Nah, di sini dikatakan, akulah pintu. Jadi kalau kita mau mengalami pintu-pintu dibukakan dalam kehidupan kita, dikatakan di sini, barang siapa masuk melalui aku. Jadi saudaraku di sini, untuk kita masuk pintu Tuhan itu, saudaraku itu pilihan. Ya, ada banyak jalan untuk orang bilang ada banyak jalan ke Roma, tapi untuk sampai ke surga hanya ada satu jalan. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Gambaran seperti kita datang ke gereja ini, ada jalan yang lewat dari Fortress, dari Tin Hau, mungkin dari sebelah, tapi Tuhan tetapkan, saya kasih contoh, Tuhan udah tetapkan harus lewat yang jalan dari MTR Tin Hau. Anda mau sampai sini, tapi dari Fortress Hill, Anda tidak akan pernah sampai kalau Anda tidak melalui jalan yang sudah tentukan. Amin. Jadi bersyukurlah saudara dan saya, kita sudah ada di jalan yang benar.
Amin. Saudara dan saya sudah berada di jalan yang benar. Apapun yang datang dari luar, jangan mau lagi pindah haluan. Amin. Ya, saya teruskan dulu. Ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi kalau kita masuk pintunya Tuhan, saudara, dikatakan di sini ia akan selamat. Selamat di sini bukan berarti selamat dari karena kita melakukan kesalahan. Contoh, misalnya kita buru-buru, saya pernah, saudara ya, saya harus jujur, semoga di sini ada teman saya. Jadi saudara, saya lampu merah kan, itu lampu merah, saya terobos karena udah dikejar waktu begitu. Di sana ada polisi, terus polisi nggak lihat saya bilang, aduh selamat. Ada, oh ternyata ada kan, ada juga. Ya udah kita sama-sama bertobat ya saudara, karena orang bilang ya masalah apa tuh bencana tidak ada dalam kalender saudara. Kapan saja dia bisa datang, dan saya tahu itu tadi itu melanggar ya, jangan dicontoh. Nah saudara, jadi kita akan selamat. Artinya tadi itu kita dijagai Tuhan. Amin. Termasuk tadi pintu godaan-godaan dari si jahat itu, waktu kita masuk di pintunya Tuhan, saudara dan saya pasti dijagai Tuhan. Amin. Ada darah Yesus, seperti saya tadi saya bilang, aduh Tuhan, kalau sampai aku sudah tanda tangan kontrak, terus dia ngomong begitu, gimana ya? Aku bisa mundur, tapi tahu sendiri kan, kalau kita apapun alasannya, kalau sudah break atau apa, itu prosesnya panjang dan lama ya. Nah, jadi saudara kita bersyukur, dimanapun saudara dan saya, kita akan selamat, dan dikatakan di sini, ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Artinya saudara itu punya akses bebas, kapanpun bisa ketemu Tuhan. Kapanpun bisa datang kepada Tuhan dalam segala keadaan. Bukan pada waktu kita dalam keadaan baik, bahkan mungkin sekalipun kita jatuh di dalam dosa, sekalipun kita menyakiti, mengecewakan Tuhan, aksesmu untuk datang kepada Tuhan, engkau bebas kapanpun saudara. Kenapa? Seperti ilustrasi, saya kasih gambaran tentang istana presiden. Di dalam istana presiden kita ada Pak Jokowi. Ada orang-orang yang bebas masuk kapanpun ya, dan ketika masuk tidak perlu diperiksa mana KTP-nya, mana surat janji mau ketemu, tidak perlu dicek apakah dia bawa barang-barang berbahaya. Saudara tahu itu siapa? Siapa? Betul, anaknya. Anaknya Pak Jokowi, istri keluarga terdekatnya. Saudara, begitupun saudara dan saya. Kita percaya Tuhan Yesus, kita memiliki status sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita punya akses kapanpun. Saudara nggak perlu takut kapanpun datang sama Tuhan. Amin. Hampiri Tuhan, datang kepada Dia. Kita diberikan akses saudaraku ya. Dan dikatakan dimanapun kita berada, kita menemukan padang rumput. Amin. Artinya saudaraku, dalam keadaan apapun, di situ kita tetap merasakan ada pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Karena saudara, pada waktu kita mengikut Tuhan, tidak otomatis dan tidak selamanya hidup kita akan nyaman, hidup kita akan enak. Tapi Tuhan izinkan semua itu untuk mau melatih kita, membentuk karakter kita, bahkan untuk kita mau melihat, menyatakan bahwa kasih-Nya Tuhan, kasih tanpa syarat bagi kita. Amin. Ketika kita baik, kalau manusia dia baik, dia dengar-dengaran, dia rajin ya, kita baik sama dia itu mah biasa, manusia pun bisa. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi saya dan saudara, sehingga dalam keadaan apapun saudara, mari kita tetap larinya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, mari kita lanjut saudara. Slide berikutnya, kita melihat bahwa kita percaya Tuhan akan membuka pintu. Dan saya katakan bahwa pada waktu saya baru mendengar materi ini disampaikan, saya menangkap Tuhan membuka pintu itu seperti begini. Ya, di sini Tuhan Yesus, habis itu Tuhan buka pintu
pintu-pintu, yang macam-macam pintu ya, saudara boleh terjemahkan sesuai dengan apa yang saudara rindukan. Mungkin pintu kesembuhan, mungkin pintu pemulihan ya dengan keluarga ya, ataukah mungkin pintu keberhasilan dan banyak hal. Bahkan saya terlalu percaya pintu penuaian pasti kita rindukan. Amin. Pasti kita ingin terjadi dalam hidup kita. Nah, tetapi saudaraku, selanjutnya kita melihat bahwa untuk kita mengalami mujizat, Tuhan memberikan saya ilustrasi seperti begini, bahwa sebuah pintu, ya sebuah pintu itu di sana ada lubang kunci, itu berbicara tentang akses, ya, dan ada kunci itu sama dengan untuk kita bisa membuka pintu itu. Nah, saudaraku, memang di zaman modern ini sudah pintu modern ya, ada yang sudah nggak model seperti begini, tetapi tetap dia ada akses, mau bentuk apapun, dan juga butuh kunci, tapi lebih modern lagi pakai password ya, biasa. Nah, saudaraku, ini Tuhan ingatkan saya bahwa untuk kamu bisa membuka pintu ya, ini saudaraku ya, ini tidak terlepas dari keberadaan Allah. Ini menggambarkan, Tuhan kasih saya ilustrasi, ini gambaran dari ketritunggalan Allah. Ya, ada Bapa, ya, lubang kunci itu akses, ya, atau alat untuk kita bisa masuk ketemu Bapa. Dan siapakah akses itu? Adalah Anak, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, saudara dan saya dilayakkan, bahkan saudara punya jalan. Pada waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di Bukit Golgota, dan saat itulah tabir di bait Allah terbelah dua, dan saat itulah semua orang bisa datang ketemu Tuhan. Amin. Nah, dan saudaraku, kunci ini adalah bagian saudara dan saya. Ya, kita harus punya kunci. Percuma saudara ada pintu, sekalipun saudara ada pintu, ada lubang kunci, tapi kalau kita nggak punya kunci yang tepat ya untuk bisa membuka itu, kita tidak akan bisa masuk dalam ruangan itu. Benar saudara? Nah, oleh karena itu jangan sampai kita salah kunci ya. Kita harus bawa kunci yang benar, kunci yang Tuhan kasih. Saudaraku, kita mau lihat yang pertama adalah andalkan Roh Kudus. Amin. Ini kunci yang saudara dan saya perlu pegang. Kita baca firman-Nya. Saudaraku, di dalam Keluaran 14 ya. Saya baca firman ini dengan cepat, saudara boleh ikuti dalam hati. Keluaran 14 ayat 15 sampai 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah itu, tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Ayat 22 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1.
Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, saudaraku, firman ini ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan pada waktu itu Raja Firaun, saudaraku, berubah hatinya. Ya, dia bilang, aduh gimana nih, mereka sudah pergi. Ya, siapa lagi yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rodi di bangsa Mesir, saudara? Ketika mereka mengejar, apa yang terjadi? Bangsa Israel ini dalam keadaan yang terjepit, saudara ya. Mau maju ke depan, di depan ada laut. Ya, laut terberau. Mau mundur ke belakang, di belakang saudaraku ada tentara Mesir. Jadi di tengah-tengah mereka, dalam keadaan mereka begini, firman Tuhan dikatakan di sini, ya mereka berseru-seru kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, dan apa yang terjadi? Ya, Tuhan saudaraku menyuruh Musa untuk saudaraku mengulurkan tongkatnya, dan benar saudaraku, air itu terbelah, ada jalan. Bahkan saudaraku di sini luar biasa saudaraku ya, dikatakan air itu menjadi tembok. Nah, saudaraku, siapa yang bisa buat seperti begitu? Saya percaya tidak ada manusia yang bisa bikin air bisa jadi tembok, saudara. Tetapi inilah yang terjadi waktu kita mengandalkan Tuhan di dalam keadaan terjepit, di dalam keadaan yang penuh dengan kemustahilan sekalipun, Tuhan bisa buka pintu yang lain. Amin. Tuhan buka pintu mujizat bagi kita. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, saudara. Jangan andalkan kekuatan kita. Amin. Mungkin kita hari-hari ini kita bilang, oh gampang, saya bisa. Saudaraku, kita manusia terbatas. Bahkan banyak hal yang Tuhan bisa buat yang tidak bisa kita cerna dengan akal kita. Tapi percayalah saudara, waktu kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan mujizat bagi kita. Tuhan akan buka pintu-pintu. Tidak ada pintu yang mustahil buat saudara. Apapun itu, firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin, saudara. Oleh karena itu saya selalu ingatkan, jangan paksakan kehendak kita. Ya, kalau Tuhan belum waktunya buka, jangan paksa buka, saudara. Karena ketika kita memaksakan kehendak kita, kita sendiri yang akan mengalami dampak-dampak yang kurang baik. Nah, jadi kunci tadi yang pertama adalah andalkan Roh Kudus. Mari kita lihat kunci yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu saudaraku, sembahyang. Ya, saudaraku, di sini kita melihat di sini arti dari kata sembahyang. Arti sembahyang, saudaraku, sembahyang adalah suatu bentuk kegiatan keagamaan yang menghendaki terjalinnya hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi sembahyang itu yang pertama adalah sesuatu yang kita lakukan untuk kita membangun hubungan secara pribadi, keintiman kita dengan Tuhan. Ya, di sini dia bilang dewa atau kekuatan gaib yang dipuja. Saudaraku, dengan apa? Melakukan kegiatan yang disengaja. Artinya waktu kita sembahyang itu kita tidak hanya sekedar untuk kita ke Tuhan, tetapi ada bagian kita, yaitu kita mau melakukan sesuatu dengan disengaja. Jadi sembahyang itu artinya ketika kita beribadah, apapun yang saudara dan saya lakukan untuk Tuhan, semua itu karena kemauan kita. Ya. Kita datang ibadah, kita masuk menara doa, bahkan kita melayani sekalipun, lakukanlah itu dengan sengaja. Dengan kesadaran kita bahwa ini saya mau berikan untuk Tuhan ya. Nah, jadi saudaraku di sini, kita melihat di sini pada waktu kita sembahyang saudara, ya akan pintu yang Tuhan buka tuh akan modelnya seperti begini. Kalau yang tadi itu saudara pintu Yesus samping-samping. Tapi Tuhan ajar saya bahwa ketika kamu sembahyang, ya sembahyang saudara, masuk melalui pintu utama, yaitu Tuhan Yesus di sini, saudaraku, maka Tuhan akan membuka pintu demi pintu, ya sesuai dengan Tuhan kehendaki. Nah, saudara, kita melihat
saudaraku, kata sembahyang itu pertama kali muncul di dalam Kejadian 22. Ya, baik saudara, saya akan kembali baca lagi ya dengan cepat saja firman ini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia di sini, sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersanduk dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Sampai di sini saja. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah orang yang sembahyang. Kembali ke pintu tadi. Jadi sembahyang, saudaraku, bukan yang dimaksud di sini bukan berdoa, ya saudaraku, lipat tangan, tutup mata, ya ngomong 1 jam, 2 jam, saudara. Ya, tapi yang Tuhan mau di sini, saudaraku, sembahyang itu inilah benar-benar Abraham ini sembahyang. Ya, orang sembahyang itu ada iman dan ada ketaatan. Ya, Abraham, saudaraku, begitu dia dengar Tuhan ngomong, ya. Slide berikut. Pada waktu malam Tuhan ngomong kepada Abraham, yang pintu tadi mundur. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa pergi persembahkan anakmu. Alkitab mencatat besok pagi-pagi dia langsung bangun. Kita semua tahu Abraham dapat anak itu umur berapa tahun, saudara? Sudah 100 tahun, ya. Saudaraku, Abrahamnya, istrinya sudah 90, saudara, udah mati haid. Jadi ini anak mujizat, satu-satunya lagi. Di sini siapa yang punya anak satu? Ya ada banyak, termasuk saya. Kalau Tuhan bilang anakmu bunuh, langsung bilang iya enggak? Atau masih tawar-tawar Tuhan? Saudara, ya. Orang yang sembahyang itu, saudara, ya, saudaraku, Abraham ini benar-benar sembahyang, ya. Dia taat sama Tuhan, dia punya iman sama Tuhan. Dia ngomong, iya, aku akan pergi
dan aku akan kembali kepadamu. Dia tidak takut, dia percaya betul bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Tuhan, saudaraku, ketika dia menyuruh kita melakukan sesuatu, kalau kita taat, mungkin seringkali itu sangat berlawanan dengan hati kita. Ya, berlawanan dengan akal saudara dan saya. Tetapi kita mau belajar di sini, Abraham ini adalah orang-orang yang sembahyang, saudara. Sembahyang itu sembahyang maha kudus, sembahyang menyembah Tuhan dalam arti yang sempit ketika kita memuji menyembah Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Itulah penyembahan kita secara pribadi. Tetapi penyembahan secara umum yaitu kita taat kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan suruh saudara dan saya lakukan. Seperti Abraham di sini. Saya sering kali ngomong bahwa ketaatan itu sama dengan 3S. Yang pertama, segera, saudara. Jadi orang yang taat itu kalau disuruh ngomong tidak ditunda-tunda. Disuruh hari ini, besok dikerjakan. Dikerjakan sih tapi besok. Taat enggak? Enggak. Yang kedua, taat sama dengan apa? Sesuai. Ya, Tuhan suruh kita seringkali kan kita manusia, enggak apa-apa lah kan yang penting. Yang penting ya. Saya kasih contoh tadi pagi misalnya di rumah majikan, majikan bilang besok pagi rebus telur ya Ce. Nah, kita kan kadang pikir begini, saya kan besok pagi masak nasi. Padahal majikan kan enggak mau cara begitu kan. Saya kan besok pagi nih masak nasi, ya sudah sekalian aja kan hemat gas. Aku masukkan aja sekalian masak nasi rebus telur. Ya, saudara taat apa enggak? Enggak, karena majikan enggak suka dengan cara begitu. Tujuan kita baik kan, bantu majikan kan, hemat gas ya, hemat listrik. Tapi tidak sesuai. Endingnya apa? Majikan marah kan? Ya, sama saudara. Jadi ketaatan kita dengan Tuhan tuh seperti begitu, sesuai. Ya, apa yang Tuhan minta ya lakukan seperti itu. Itu yang menyenangkan Tuhan. Dan yang berikutnya tadi, sukacita. Orang yang taat itu kalau orang yang sembahyang itu taat, dia mau disuruh apapun kapanpun dia melakukannya dengan sukacita. Ya ada kadang kita lakukan sih tapi menggerundel. Taat apa enggak? Enggak. Nah saudara ya, jadi belajar kalau kita mau ketaatan kita menyenangkan Tuhan tadi, lakukan dengan segera, lakukan sesuai yang Tuhan mau, dan lakukan dengan penuh sukacita. Amin. Nah ketika saudara masuk sembahyang, sembah Tuhan, maka percaya akan Tuhan buka pintu demi pintu buat saudara. Tapi rahasianya masuk dulu di pintu utama. Masuk dulu ke pintunya Tuhan dan Anda sembahyang di sana. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, taat lakukan firman Tuhan, maka kita percaya Tuhan pasti membuka pintu demi pintu dalam hidup kita. Ya, percaya saudaraku. Tapi ingat, Tuhan selalu punya waktu. Mungkin saudara sedang berdoa untuk kesehatan saudara. Sudah lama bertahun-tahun Tuhan sembuhkan saya. Saya minta kesembuhan saudaraku. Tapi kalau belum waktunya Tuhan buka pintu kesembuhan, tetaplah beriman. Amin. Tetaplah taat karena percaya pada waktu saudara dan saya terus menyembah Tuhan, lakukan firman Tuhan, Dia akan buka pintu-pintu yang terbaik buat saudara dan saya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Amin. Jadi pesannya saudaraku, mari masuklah ke pintu utama. Amin. Masuk ke tempat Tuhan, terus sembah Tuhan. Kalau ke depan ini ada banyak hal yang tidak usah pusing. Kapan? Ya gimana caranya? Cukup Anda sembahyang. Amin. Sembahyang saja saudaraku. Tuhan sendiri punya cara, Tuhan sendiri punya waktu, dan waktu yang tepat itulah waktunya Tuhan. Dia akan membuat saudara dan saya melihat mujizat demi mujizat, bahkan untuk kita boleh melihat perkara-perkara yang dahsyat.
Oleh karena itu saudara, biarlah hari-hari ini kita mau terus tingkatkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Kita tahu akan banyak tantangan, akan banyak hal-hal yang membuat kita ragu, tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan ya. Kita yakin setiap firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan itu ya dan amin buat saudara. Kalau dia berkata oleh bilur-bilurmu engkau telah sembuh, percayalah itu di dalam nama Yesus. Kalau dia berkata bahwa dia sanggup pulihkan kita, percayalah itu di dalam nama Yesus, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita bawa pujian, ku yakin saat kau bertindak.